Selamat malam, sahabat Dhamma, Romo Ramani, Biku Sangha, dan teman-teman sekalian. Buddha Nubawena Soti Hotu. Namo Buddhaya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Selamat datang di acara Dhamma Sakaca Online, Season 5, episode 67 di KBTI Kresidenan Besuki. Pada hari ini, hari Senin, dengan bersama saya, Randy Liao, sebagai moderator pada acara hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mendengarkan Dhammapada oleh Bu Tari. Kepada Bu Tari, dengan hormat, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Pembacaan Dhamma pada Pandita Waga atau orang bijaksana, syair 82. Yata Wirahado Gambiro Vipassano Anam Wilo Wang Dhamma Nisutwa Na Wipasi Danti Pandita, yang artinya bagaikan danau yang dalam, airnya jernih dan tenang. Demikian pula batin para orang bijaksana menjadi tentram karena mendengarkan Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada dan bersama-sama membacakan Parita Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Oke, berikutnya kita akan mengetahui profil dari narasumber kita hari ini. Kalau kita lihat dari judulnya, berkarya dalam Dharma. Bayangkan, berkarya saja membutuhkan sebuah kegigihan dan usaha. Apalagi untuk berkarya dalam Dhamma, yang ajaran Sang Buddha sendiri. Hari ini, pembicara kita adalah seorang creativepreneur dan juga textile artist, yang kalau di bahasa Indonesia merupakan seorang pekerja seni sekaligus pengusaha muda yang baru memulai mewujudkan cita-citanya dalam membangun usaha dalam bidang desain tekstil. Kemudian, ia juga membuat setiap gambar menggunakan sebuah kisah yang bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, minimal kepada anggota keluarga sendiri, sebagai penerang lilin di kegelapan. Kemudian, ia juga
memiliki kebahagiaan, karma baik yang melimpah untuk mengangkat nilai-nilai kebaikan dalam setiap karyanya, sekaligus memiliki tiga brand tekstil, yaitu Miwa Pattern, Miwa Yellow Line, dan juga Kamau. Hari ini kita berkesempatan jodoh kama baik untuk sama-sama mari kita sambut pembicara kita hari ini langsung, Ci Mirahong. Kepada Ci Mirahong, saya persilahkan Ci. Halo semuanya, Halo Ci. Tukihon tuh Namo Buddhaya. Ya, Budaya. Ya, senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi dan terima kasih undangannya atas topik yang sangat luar biasa hari ini. Aku senang banget diundang lagi ke Dhamma Meta Jember ya. Udah sejak pandemi kayaknya aku bersahabat dengan para aktivis ya di Dhamma Meta Jember. Jadi terima kasih udah undang aku lagi. Oke. Jadi ini kita formatnya ngobrol-ngobrol atau eh, aku ditanya terus jawab apa gimana ya? Maaf banget. Cici silahkan menyampaikan materi dulu Ci. Nanti kita tanya jawab. Oh gitu. Iya. Oke, kalau gitu aku langsung aja ya kepada semua para sahabat dalam Dhamma. Terima kasih telah bergabung. Ada yang di Zoom, ada yang di YouTube ya. Semoga suaraku jelas. Kalau ada yang nanti mau bertanya, silahkan ya. Jadi mungkin aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Mirahung. Mungkin tadi udah sedikit diceritain aku kreatifpreneur. Jadi sebenarnya aku berawal dari seniman yang sebenarnya hobi gambar dari sejak kecil ya. Emang bakatnya hanya menggambar sejak aku umur 2 tahun. Dan kebetulan aku generasi ketiga pabrik tekstil di Indonesia. Jadi memang karena sudah background keluarga, lalu aku ambil sekolahnya memang di jurusan tekstil ya, tekstil design di LaSalle College of the Arts Singapura gitu. Memang uh, setelah bersekolah di sekolah desain pastinya lebih mantap lagi menjadi seniman dan akhirnya setelah lulus aku berhasil sangat beruntung ya berkesempatan untuk kerja di Walt Disney Company uh, sejak umur 22 tahun waktu itu ya, sangat muda sekali dan karir aku sangat bagus sebenarnya. Bahkan di tahun 2013 aku dipulangin ke Indonesia karena waktu itu sebenarnya pertama kali aku bekerja tuh di Singapura di Walt Disney Southeast Asia ya. Jadi cabangnya tuh di Singapura. Aku dipulangin ke Indonesia karena mereka ingin memperbesar Indonesia market. Terus akhirnya singkat cerita jabatan aku naik jadi Creative Director termuda di dunia untuk Walt Disney Company. Waktu itu di umur 26 tahun. Tapi eh, karena dulu tuh anak muda sama halnya seperti sekarang itu kurang melek spiritual ya. Jadi hidupku sangat duniawi dan akhirnya karena hidupnya tidak balance, kalau sekarang mungkin bahasanya mental health ya, atau depresi atau ya macam-macam ya istilah sekarang. Tapi kalau zaman aku tuh nggak ada. Jadi di tahun eh, 2 tahun setelah itu di umur 28 tahun aku sebenarnya stroke ringan di kantor gitu. Itulah yang menyebabkan akhirnya aku keluar dari Disney dan memulai perjalanan aku berkarya dalam Dhamma bersama Miwa Pattern. Jadi sekarang brand utama aku namanya Miwa Pattern ya, bisa dilihat di Instagram @miwa_pattern ya, nyambung semuanya. Jadi semua gambarnya gambar tangan aku dan memang aku menemukan
inspirasi kenapa akhirnya dari kerja, lingkungannya sudah nyaman, karir yang menjanjikan, akhirnya keluar bikin brand sendiri gitu ya. Karena ketika aku stroke ringan itu di kantor dan ya aku sangat beruntung akhirnya aku sembuh dengan cepat dan balik lagi normal. Tapi waktu itu jadi self reflection ya. Eh, Kayak wake up call gitu ya, kayak tamparan yang sangat keras bahwa hidup aku ada yang salah nih gitu. Bahwa kayak kok aku muda, aku nggak overweight, tapi aku tiba-tiba bisa stroke gitu. Jadi ternyata aku stres banget dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk membangun spiritualitas aku gitu ya. Jadi benar-benar hidupnya sebenarnya empty banget. Akhirnya mencari pencarian jati diri ya, apa sih yang mau aku lakukan di hidup ini gitu. Gak sengaja, kebetulan aja 2 bulan setelah kejadian itu, aku diajak papaku sama mamaku waktu itu ya, pilgrimage trip ke India ya. Kita kan kalau sebagai Buddhis, trip spiritual itu sebenarnya ke India ya untuk melihat tempat lahirnya Sang Buddha, tempat pencapaian sempurnanya di Bodh Gaya dan seterusnya ya sampai tempat meninggalnya Sang Buddha di Kusinagara gitu ya. Jadi aku berkesempatan pada saat itu jalan-jalan pilgrimage sekeluarga dan bersama Bante Panyawaro ya, yang mulia Bante Panyawaro. Jadi waktu itu belum ada wifi secanggih sekarang gitu ya. Jadi 12 hari bersama Bante Panyawaro yang kalau di bus itu walaupun perjalanannya sangat panjang dan melelahkan, beliau tidak pernah tidur gitu ya di sepanjang perjalanan. Jadi beliau benar-benar membabarkan dhamma ya, bahkan di saat kita perjalanan ke tempatnya gitu ya. Dan di tempatnya pula beliau tuh bercerita ya, bahkan lebih lengkap dan detail ceritanya daripada tour guide di sana gitu. Karena kan tour guide di sana kan taunya uh, secara pariwisata ya. Tapi kan kalau Bante Panya mendalami ya sampai ngerti banget dari sejarahnya, cerita relief candinya, sutanya dan segala macam. Jadi sangat-sangat beruntung banget aku punya kesempatan itu. 12 hari bersama beliau tuh sangat inspiring banget dan pasti tercerahkan karena aku ingat banget waktu ke sana handphonenya tuh masih BlackBerry. Belum ada iPhone zaman itu. Jadi benar-benar susah banget internetnya, kayak mau browsing juga nggak ada Instagram, nggak ada Facebook ya tuh belum ada. Jadi benar-benar nggak distracted sama sekali dan benar-benar mendengarkan ceramah beliau. Dan itu yang mengkondisikan aku ya akhirnya sangat melek jadinya. Oh dunia ini tuh nggak cuman tentang mencari uang duniawi, tapi juga tentang spiritualitas gitu. Suatu ketika kita nyampe di uh, Ajanta dan Ellora Cave ya. Jadi itu gua namanya Ajanta dan Ellora. Tidak banyak orang Indonesia yang sudah pernah ke sana gitu ya. Sebenarnya ini pilgrimage aku ketiga bersama beliau ya. Jadi perjalanan pertama basic ya ke Taman Lumbini bla bla bla. Kedua juga sama. Yang ketiga ini sebenarnya agak beda karena kita mengunjungi request dari beliau ya, mengunjungi Ajanta dan Ellora Cave ya, gua yang itu jadi tuh guanya itu di Mumbai dan dekat Mumbai ya, kota dekat Mumbai. Dan itu satu gunung itu ada 30 gua ya. 30 gua yang masing-masing gua itu ada ceritanya masing-masing. Di dalamnya tuh ada reliefnya kayak Candi Borobudur kita dan juga ada gambarnya ya, gambar cerita tentang Sang Buddha gitu. Jadi 30 gua ya, bayangin. Itu aku terkagum-kagum banget sebagai seniman. Aku tuh kayak kaget banget itu ya dari atasnya, dindingnya, langit-langitnya itu nggak cuman eh, nggak cuman dipahat gitu ya, tapi itu juga ada gambar-gambar lukisan yang bertahan ribuan tahun dengan cat dari bahan alami gitu ya. Kalau dulu kan catnya tuh nggak ada bahan chemical kayak sekarang gitu. Dan aku terkagum-kagum banget dan
Bantai Panya itu bisa menjelaskan gitu. Misalnya kita masuk satu gua, terus beliau kayak, ini nih cerita Sang Buddha ketika sedang bertemu siapa gitu. Nanti dia bisa cerita gitu. Terus ya kita terkagum-kagum lah ya dengan pengetahuan beliau, dengan seni yang sangat luar biasa. Nah, disitulah aku terinspirasi banget gitu ya. Aku kayak, gila ya sebenarnya talenta aku yang menggambar gitu ya, dengan talenta orang-orang ini yang membuat lukisan ini 2.500 tahun yang lalu itu sebenarnya sama gitu loh. Cuman bedanya mereka menggunakan talentanya untuk membuat suatu karya yang sangat bermanfaat, berguna, bercerita tentang kebaikan yang bisa dinikmati generasi ke generasi selama 2.500 tahun yang lalu. Jadi karyanya itu sudah menjadi berkat ya untuk orang lain gitu. Sedangkan aku enggak gitu. Waktu itu kerja di Disney dengan gaji yang sangat luar biasa, dengan padatnya kegiatan, aku tidak menggunakan talenta aku sama sekali. Karena dulu kerjaan di Disney tuh malah waktu jadi creative director tuh nggak ada ngedesainnya, nggak ada ngegambarnya. Bener-bener tuh manage tim aku gitu ya, bikin event dan segala macam. Jadi aku tersadarkan gitu. Nah di situ terjadilah perenungan ya, bahwa gila ya gue tuh menyia-nyiakan talenta aku gitu ya selama 6 tahun kerja di Disney. Aduh gila, tiba-tiba tuh aku kayak punya pencerahan aja gitu ya. Mungkin kondisinya juga sangat bagus ya pada saat itu, tidak terdeteksi dengan sosial media dan segala macam. Eh, aku mikir gila ya, selama hidupku tuh bisa dibilang sangat mudah ya. Aku terlahir di keluarga yang bisa membiayai aku sekolah di luar negeri tanpa aku harus kerja. Eh, aku dapat kerjaan yang sangat bagus ya di saat teman-teman aku ngasih jadi kerjaan gitu ya. Aku langsung dapat posisi yang sangat bagus, perusahaan yang sangat luar biasa, bos yang sangat mensupport aku gitu ya. Terus aku tuh sadar aja gitu di situ bahwa, oh wow, uh, apa yang aku dapetin selama ini tuh aku harus berbagi. Karena semua privilege yang aku dapat itu tuh gak cuman buat aku, sebenarnya itu bekal aku untuk berbagi berkat ini kepada orang lain seperti penggambar atau seniman yang membuat si Ajanta dan Ellora Cave ini gitu ya. Pasti kan aku di situ percaya banget gitu. Pasti semesta itu menitipkan aku bisa menggambar, aku bisa kerja di tempat yang luar biasa, dapat bos yang amazing gitu. Ini nggak cuman untuk dipakai sendiri, tapi beneran pasti ada tujuannya. Nggak mungkin aku dititipin cuman kayak kebetulan aja. Ini pasti aku harus do something gitu ya. Jadi dari situ aku menemukan my purpose of life gitu. Itu sebenarnya cikal bakal awal aku berkarya dalam Dhamma gitu ya. Jadi ya berterima kasih juga dengan kesempatan pilgrimage trip ini yang sangat menginspirasi aku. Yang akhirnya aku pulang sangat terinspirasi sekali. Jadi di sepanjang perjalanan itu akhirnya aku memutuskan untuk oke, this is what I want to do in my life. Aku mau pakai talenta menggambar aku untuk menyebar kebaikan lewat cerita yang nanti dituangkan menjadi pattern tekstil. Kenapa pattern tekstil? Karena aku sekolahnya ini sebenarnya. Kalau mungkin aku sekolah interior, mungkin jadinya furniture gitu ya. Atau kalau sekolahnya desain grafik, mungkin jadinya lain lagi. Jadi ya karena background keluarga aku di tekstil dan aku memang sekolah tekstil, akhirnya menjadi motif baju ya. Jadi memang sekolahnya ini, jadi aku langsung tuh begitu pulang dari India, hal pertama yang aku lakukan kembali ke kantor adalah aku menulis resignation letter. Jadi aku beneran resign dan aku quit my job. Sampai semua orang kaget banget karena waktu itu aku tergolong masih muda sekali, 28 tahun. Dan aku termuda sebenarnya di Southeast Asia ya, di Asia Tenggara. Jadi mereka kaget banget. Sampai aku ditanya gitu sama bos aku kayak, lu mau ngapain? Lu mau merit ya sama orang India gitu, saking kagetnya. Terus aku bilang,
enggak, sebenarnya aku sekarang tahu tujuan hidup aku apa gitu. Pada saat itu tuh kayak punya hal yang menggebu-gebu banget di dalam jiwa aku ya. Waktu itu aku ingat banget kayak ada urgency untuk oke gue mau ngelakuin ini gitu. Eh, Akhirnya aku bilang sama dia, aku ingin punya brand yang semuanya gambar tangan aku tapi terinspirasi dari kebaikan dunia ini gitu. Cerita kebaikan dunia ini. Ya kebanyakan sebenarnya suta Buddhis ya karena aku Buddhis ya, aku terlahir 3 generasi Buddhis juga dari kakekku, papaku, terus aku gitu ya. Jadi sebenarnya kebanyakan ceritanya terinspirasi dari Sutta Parita atau cerita-cerita Jataka ya. Tapi ya karena bos aku waktu itu orangnya Kristen gitu ya, aku harus menggunakan kata-kata yang lebih netral ya. Jadi aku bilang, iya Pak, saya mau bikin motifnya ini terinspirasi dari cerita-cerita kebaikan yang aku bikin patternnya dan aku mau menyebarkan cerita ini lewat motif-motif aku aja gitu. Sebenarnya segitu mimpinya waktu itu. Dan akhirnya uh, singkat cerita setelah 3 bulan aku serve waktu itu ya, akhirnya aku meluncurkan Miwa gitu, yang patternnya seperti aku pakai ini. Yang aku pakai ini ceritanya tentang Muara Jambi, karena akhirnya aku tahun ini ya kesampaian ke Muara Jambi bersama Teh Nia Dinata ya, sutradara Teh Nia Dinata. Aku punya project dengan beliau, aku diajak uh, ke Muara Jambi bersama beliau dan aku juga mengajak Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia yaitu His Excellency Admiral Profesor Jayanat Kolombage beserta istri. Kita ke Muara Jambi selama 5 hari ya, sampai nginap di desanya, sebenarnya nginap di desa Muara Jambi bersama Tehnia juga, untuk supaya Tehnia tuh pengen aku sama Pak Dubes dan rombongan aku tuh merasakan ya, apa yang dirasakan oleh para eh, orang-orang yang tinggal di daerah Muara Jambi. Kalau udah nonton Unearthing Muara Jambi atau Muara Jambi Bertutur, film karya Tehnia, aku udah ketemu tuh sama semuanya gitu. Aku udah ketemu sama Borju, aku udah ketemu sama Aina, bahkan Aina yang ngeboncengin aku gitu ya keliling Muara Jambi gitu. Dan pokoknya aku udah ketemu semuanya. Aku udah ngopi di pojok kopi dusun ya. Jadi itu salah satu project ya. Kalau mau tahu lebih banyak bisa lihat di Instagram. Tapi itu salah satu project yang akhirnya aku kesampaian gitu. Cita-cita aku dulu, doa aku bersama Miwa ingin menyebar kebahagiaan, ingin menyebar cerita yang baik gitu ya. Dengan patternnya itu kesampaian. Membuat aku bertemu dengan Tehnia atau orang-orang lain yang akhirnya berkolaborasi dan membuat visi misi aku ini menjadi kenyataan. Jadi ini kalau bisa dilihat bajunya ini tentang Muara Jambi ya, ini ada candinya gitu ya. Ini ada ceritanya. Jadi kalau semua orang yang beli motif ini pasti nanti ada postcard penjelasan tentang ceritanya. Kenapa Muara Jambi? Muara Jambi itu apa? Muara Jambi itu situs Buddhis, dulu dipergunakan untuk apa dan segala macam itu ada gitu ya. Bahkan kita membuat project bersama dengan Tehnia dan perusahaannya, sebagian profit yang didapat dari penjualan motif Muara Jambi ini kita balikan lagi kepada uh, uh, orang-orang yang ada di Muara Jambi untuk pemugaran atau untuk pemeliharaan Candi Muara Jambi gitu. Jadi apapun, uh, ini ada botol minum, ada tas, ada baju gitu ya. Apapun yang terjual asalkan motifnya Muara Jambi itu kita sisihkan sebagian untuk mereka gitu ya. Jadi itu sedikit contoh yang related. Aku juga punya project sebenarnya. Banyak banget yang nanya, kenapa sih deket banget sama Duta Besar Sri Lanka gitu ya. Kemana-mana sama dia, aku ke Borobudur sama dia, ke acara Indonesia Tipikal Centing di Borobudur juga sama dia gitu ya. Bahkan naik mobil bareng dan kenapa sih bisa deket banget? Alasannya karena
eh, aku kan juga bagian dari Wandani ya. Aku kalau di Wandani itu dipercaya menjadi ketua bidang pemberdayaan perempuan seluruh Indonesia di pengurus pusat Wandani. Jadi Wandani itu bertemu dengan Kedutaan Besar Sri Lanka itu di tahun 2022 sejak waktu itu pandemi hampir selesai dan negara Sri Lanka waktu itu chaos ya, perang saudara lagi sedikit sampai presidennya itu diturunkan dan digulingkan dari istananya waktu itu ya, krisis gitu. Di saat itu sebenarnya Duta Besar Sri Lanka itu menelpon orang-orang dari organisasi Buddhis di negara-negara di luar Sri Lanka. Salah satunya Indonesia. Jadi Dubes Indonesia ini uh, teleponin orang-orang organisasi Buddhis, salah satunya Wandani, dan kita diajak bertemu dengan beliau dan beliau actually minta tolong gitu. Akhirnya kita sambut dengan baik. Wandani me- meng- menggunakan kesempatan ini untuk menyumbang waktu itu obat-obatan karena kita berpikir itu yang paling urgent ya untuk rumah sakit, terutama obat-obat cancer ya karena kebayangnya negaranya lagi seperti itu, terus uh, gimana gitu ya dengan pasien kansernya gitu. Dan itu kita berhasil memberikan bantuan sebesar 240 juta gitu ya untuk membeli obat-obat kanker di Sri Lanka melalui Kedutaan Besar Sri Lanka. Sorry. Terus habis itu Duta Besar Sri Lanka bertanya kepada kita, apalagi yang bisa kita kerjasamakan. Pada saat itu kebetulan aku punya brand Miwa ini. Waktu itu kita punya project juga dengan Butan ya. Jadi waktu itu aku pernah bikin scarf tentang Butan. Keuntungannya sebagian kita bikin tempat meditasi di Butan bekerja sama dengan Ibu Suri Butan ya. Jadi Ibu Suri Butan, salah satu Ibu Suri Butan itu punya tempat pembangunan meditation center gitu. Jadi dulu aku pernah diajak kerjasama. Jadi aku menceritakan project itu kepada beliau. Aku bilang aku bisa bikin similar project for Sri Lanka. Jadi aku bikin motifnya tentang Sri Lanka, tapi nanti sebagian keuntungannya kita kasih untuk Sri Lanka. Tapi karena waktu itu urgent, jadi akhirnya kita kasih semua keuntungannya untuk membangun sekolah di Sri Lanka. Aku bilang kenapa sekolah? Karena menurut aku untuk menyelamatkan suatu negara, kita harus menyelamatkan generasi penerusnya melalui pendidikan gitu. Jadi waktu itu aku bilang aku boleh nggak nyumbangin sekolah gitu. Jadi dia bilang oke boleh. Ada dua sekolah yang hancur, benar-benar hancur banget di tengah hutan. Nama daerahnya di Trincomalee, Sri Lanka. Jadi itu 9 jam dari Colombo ya, 9 jam dari ibu kota perjalanan darat, nggak bisa naik train, nggak bisa naik kereta api, nggak bisa naik pesawat juga nggak ada. Jadi benar-benar harus jalur bus darat ya. Itu 9 jam ke sana. Dan akhirnya proyek itu terjadi di November 2023. Akhirnya aku undangin semua fans Miwa ya, pembeli Miwa. Kita bikin acara fashion show, launching, kita undang media untuk memberitakan hal ini di acaranya beneran di Kedutaan Besar Sri Lanka gitu. Dan ini pertama kali Kedutaan Besar Sri Lanka membuat acara fashion di Kedutaan Besar Sri Lankanya. Dan itu seru banget. Dan Profesor Jayanat Kolombadege sangat-sangat baik sekali orangnya, sangat welcome dan sangat mengapresiasi ya bantuan dan kerjasama dari kita warga Indonesia. Akhirnya singkat cerita itu meledak ya, itu meledak banget acaranya sampai akhirnya kita bisa membangun dua sekolah ini hanya dari satu event ini gitu ya. Akhirnya di Juni 2024 gitu ya, 7 bulan setelah itu sekolahnya jadi
Dan akhirnya aku bersama Ketua Umum Wandani, Ibu Weni Lo ya, dan papaku ya, dan teman-teman donatur ya, kita berempat puluh satu rombongan terbang ke sana untuk meresmikan sekolahnya. Jadi itu perjalanan yang sangat luar biasa, tidak terlupakan gitu ya. Karena aku nyumbang proyek sekolah, proyek sosial ini sering banget. Bahkan aku pernah ngajar di penjara selama 2 tahun di bawah Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Tapi nggak ada yang saking berterima kasihnya mereka cium kaki kita. Jadi beneran waktu kita nyampe di Sri Lanka, kita semua sampai nangis karena kita tuh disambutnya di depan gang sekolahnya. Karena sekolahnya tuh di dalam gang gitu ya, di dalam gang. Bus kita harus berhenti di luar gang. Begitu kita keluar bus, mereka tuh nyamperin kita dan langsung cium kaki kita gitu ya. Sangat segitu berterima kasihnya dan segitu excitednya gitu ya. Sampai akhirnya prinsipalnya, kepala sekolahnya bilang, kita terharu banget orang-orang Indonesia yang bahkan tidak pernah ya mengenal kita, mau membangun kembali sekolah kita gitu ya. Terutama dia berterima kasih untuk Miwa Pattern pastinya. Itu eh, waktu aku nyampe di sekolahnya, mereka bikin spanduk ada tulisan Miwa Pattern gitu ya, thank you dan segala macam. Bahkan ada foto aku kaget banget gitu ya, itu surprise buat aku dari mereka. Tapi aku akhirnya menangis ya di situ, terharu sekali karena aku bisa ngerasain energi mereka. Padahal ya kita bahasa sangat sulit ya berkomunikasi karena mereka Inggrisnya terbatas, aku juga bahasa Sinhala nggak ngerti gitu. Jadi kita cuma diterjemahkan oleh tour guide kita gitu namanya Sian. Uh, ya terharu banget karena aku bisa merasakan energi berterima kasihnya mereka ya, segitu segitu tulusnya ya mereka berterima kasih. Jadi seneng banget uh, apa yang aku cita-citakan 9 tahun yang lalu aku keluar dari Disney itu tercapai ya, yaitu berkarya dalam Dharma, menyebar kebaikan lewat motif-motif aku. Dan uh, sebenarnya tuh waktu aku punya visi misi itu aku nggak kepikiran gitu ini sampai bisa bangun sekolah 2 di Sri Lanka. Aku baru aja tanggal 7 November kemarin bikin acara terakhir bersama Dubes Sri Lanka karena beliau akan pulang ke negaranya tanggal 1 Desember ya. Sudah berakhir masa jabatannya. Jadi aku nggak tahu duta besar selanjutnya akan menerima proyek ini atau tidak. Jadi 7 November kemarin aku akhirnya membuat sekali lagi event yang sama seperti November tahun lalu untuk sekolah ketiga ini di daerah yang agak berbeda, uh, dekat situ juga, dan ini sekolahnya 400 orang muridnya. By the way, semua sekolah yang kita bikin ini sekolahnya Buddhis ya. Dan patternnya itu ada Bante. Bante ya, kalau di sana tuh sekolah Buddhis pattern atasnya tuh pasti Bante gitu ya. Dan ya semoga ini kemarin kita jualan udah 3 kali bazar ya. Jadi semoga ini terrealisasi tahun depan ya sekolahnya gitu ya. Jadi bersyukur banget ternyata doa aku yang ya awalnya cuman kayak terinspirasi aja 9 tahun yang lalu ke India gitu ya, ingin udah deh ingin berbuat baik aja pakai talenta aku menggambar gitu ya, itu sangat luar biasa sih. Jadi doa itu ternyata didengar ya sama semesta sekecil apapun niat kita ya. Uh, jadi biasanya kalau ditanya gitu sama UMKM yang baru mulai gitu, karena aku banyak banget sekarang mentoring program gitu ya, lagi disuruh jadi mentor atau suruh sharing gitu ya. Kalau ditanya modal utama jadi UMKM menurut aku bukan uang tapi modalnya adalah niat ya, seperti Sang Buddha bilang pikiran adalah pelopor ya. Jadi when you think about it, uh, atau when you have a goal gitu ya, punya goal di dalam hati, punya niat yang baik, pasti
itu akan tercapai gitu lah. Itulah yang akan terjadi kan. Jadi what you think you become kalau kata sang Buddha. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau ingini, niatin, itulah yang akan terjadi gitu. Dan jujur eh, sejak 9 tahun yang lalu banyak banget pengalaman-pengalaman seperti ini. Di tahun 2018 aku bertemu dengan Ibu Evi. Aku nggak tahu dia siapa. Dia ikut kelas aku. Waktu itu aku buka kelas art therapy. Jadi menggambar tapi juga healing gitu ya. Jadi menterapi diri sendiri dengan kegiatan menggambar gitu. Dan itu ada kelas meditasinya ya. Dan terbuka untuk umum. Nah, ada nih waktu itu satu ibu-ibu namanya Bu Evi. Aku nggak tahu dia siapa, dia datang bersama ajudannya, kaget juga. Ternyata beliau itu adalah Ibu Menteri, istri dari Pak Amir Samsyudin. Ya. Waktu itu kebetulan beliau adalah Menteri Hukum dan HAM-nya pada zaman Bapak SBY. Dan akhirnya eh, beliau bertanya gitu sama aku, Mira kamu mau nggak ngajar di penjara? Aku tuh nggak pernah ke penjara dan aku akhirnya bilang, ya mau aja sih Bu, tapi sebenarnya aku takut gimana ya. Oh tenang aja, nanti kamu kalau mau, kamu dikawal sama ajudan saya. Akhirnya aku tanya sama ajudannya, ini siapa sih ibunya gitu. Nah dari situ aku baru tahu kalau beliau adalah Ibu Menteri. Dan akhirnya sangat luar biasa aku mendapatkan pengalaman yang tak ternilai menurut aku. Aku jadi setahun, hampir 2 tahun sih sebenarnya, mengajar bersama Kementerian Hukum dan HAM keliling Indonesia. Tapi untuk lapas-lapas. Terakhir aku mengajar merajut sebenarnya di Lapas Malang khusus wanita. Dan akhirnya hasil rajutannya itu aku pamerkan di Grand Indonesia, ya, Mall Grand Indonesia disponsorin oleh beberapa partner kita. Dan kita pamerkan selama 3 bulan. Dan itu beneran ada foto dan video bukti bahwa yang merajut itu benar-benar para narapidana atau kalau sekarang ngomongnya warga binaan ya di Malang. Kebetulan waktu itu orangnya 36 warga binaan gitu. Jadi banyak sekali kayak tawaran-tawaran luar biasa seperti ini gitu ya. Di tahun 2018 juga aku mendapatkan validasi sebenarnya dari dari semesta ya. Di tahun 2018 aku terpilih menjadi brand ambassador Mercedes-Benz Indonesia ya, sebuah brand internasional, salah satu perusahaan terbesar di dunia mempercayakan aku yang bukan siapa-siapa waktu itu beneran kayaknya nggak ada yang tahu bahkan Miwa itu siapa gitu ya. Karena waktu itu brandnya baru 1,5 tahun, follower di Instagram kayak cuma 3.000 dan kebanyakan itu juga teman-teman aku gitu karena mereka nggak enak. Aku nggak punya tim, beneran aku sendiri semuanya. Jadi bener-bener aku kagetnya setengah mati dan itu suatu karma baik yang berbuah sangat luar biasa. Tapi dari situlah aku mendapatkan validasi bahwa oh apa yang gue lakukan ini ternyata di jalan yang benar gitu. Karena ketika keluar dari Disney pasti kita punya adaptasi ya. Yang tadinya nyaman, zona nyaman gitu ya, comfort zone, dapat gaji tiap bulan, udah jelas penghasilannya. Sekarang tiba-tiba nggak punya semua itu, berjuang sendiri. Terus kan kalau buka usaha bukan berarti hari ini buka besok langsung untung besar gitu ya. Itu juga struggling dulu, harus branding. Dulu yang buka Instagramnya tuh aku juga gitu ya, follower dari nol beneran. Aku yang foto, aku yang taruh di Instagram, aku yang tulis captionnya, aku yang belajar hashtag-hashtag apa, aku belajar nge-ads gimana, sampai aku yang ngebalesin DM-nya, sampai ngegojekin ke orang, sampai ya itu semuanya benar-benar seorang diri ya. Dan aku belajar banyak dari proses itu. Jadi ketika aku tiba-tiba jadi brand ambassador Mercedes, aku kaget luar biasa. Dan satu pertanyaan yang aku bertanya kepada mereka, why me gitu ya? Kenapa aku? Kenapa kalian memilih aku yang bukan selebritas,
bukan cewek tercantik juga, glamor-glamor kayak Mercedes-Benz lainnya. Eh, apa alasan kalian memilih aku gitu, memilih Miwa? Akhirnya jawabannya sangat menarik. Mereka bilang kita ingin punya brand ambassador yang real people ya, satu orang yang real bukan model ya. Kedua, kita terinspirasi sekali Kak dengan gambar-gambarnya kamera gitu ya, yang bercerita tentang kebaikan, unik, punya ciri khas menggambarnya yang belum pernah ada di Indonesia, dan ya kita pengen menyatukan ini dengan Mercedes-Benz. Singkat cerita, akhirnya mereka bikin short film 4 menit tentang aku dan apa yang aku kerjakan gitu, no edit. Bahkan di aku ngomong sekali dan itu langsung mentah-mentah diambil gitu, dan itu banyak harus pakai bahasa Inggris karena ini mereka akan sebar ke seluruh dunia, dan saking groginya banyak banget grammar error gitu ya, dan tapi itu yang mereka pakai gitu karena mereka bilang waktu di press con-nya mereka bilang banyak grammar error, banyak kegrogian, tapi mereka pengen itu gitu, mereka pengen bahwa yang pakai Mercedes-Benz itu real people, orang yang nyata ya, benar-benar pengguna dan benar-benar uh, bukan model, bukan skrip gitu ya, benar-benar dari hati gitu. Dan sangat luar biasa pengalaman itu, sampai hari ini aku masih bersahabat baik sama mereka. Dan akhirnya di tahun 2020 aku menjadi brand ambassador Samsung juga, yang menghargai karyaku juga, sama alasannya sama Mercedes-Benz. Mereka bikin film 1 menit uh, tentang aku, dan akhirnya kita malah melakukan pelelangan karya tekstil aku untuk menyumbang kepada waktu itu Payung Gelis Tasikmalaya, pengrajinnya hampir punah. Jadi kita menyumbangkan uh, lelang lukisan aku kepada mereka di saat pandemi gitu ya. Jadi banyak banget proyek-proyek kemanusiaan atau berkarya dalam Dhamma gitu ya, yang setelah aku jalanin selama 9 tahun ini gitu ya. Jadi itu sedikit cerita ya, berkarya dalam Dhamma. Kalau mau tahu lebih lengkapnya gambar-gambar kayak apa, bisa lihat di Instagram @miwapattern. Itu semua gambar-gambar tangan aku, dan semua ada ceritanya masing-masing gitu. Terus pastinya aku juga pernah. Jadi walaupun banyak terinspirasi dari Sutta atau Parita Buddhis, bukan berarti aku hanya berkolaborasi dengan organisasi Buddhis ya. Eh, aku berkolaborasi dengan terbuka ya, netral apapun itu, asal jelas background organisasinya dan bisa dipertanggungjawabkan organisasinya ya. Kalau enggak, sayang juga ya, karena uangnya ini bisa berguna untuk yang membutuhkan. Aku pernah berkolaborasi juga dengan gereja ya. Aku pernah diundang ceramah, kasih eh, kasih workshop tentang art terapi yang aku lakukan di penjara itu. Orang-orang gereja pengen tahu apa yang dilakukan Buddhis, apa itu meditasi, apa itu art terapi, itu juga aku pernah jalankan. Jadi sebenarnya menurut aku kalau kita ingin berkarya dalam Dhamma itu sebenarnya banyak banget ya. Itu menurut aku endless, uh, tidak terbatas ya, dan sangat-sangat banyak sekali di luar sana kesempatan kita untuk berbuat baik. Ada salah satu sahabat aku, salah satu guru meditasi aku juga, namanya Pak Putu Dana. Beliau adalah guru meditasi 26 tahun, asisten dari Pak Merta Ade ya, Bali Usada. Pastinya sahabat-sahabat Buddhis di sini udah pada tahu beliau juga. Pak Putu Dana pernah bilang gini, Mir, dan ini aku yang masih ingat banget karena ini bagus banget quote-nya. Dia bilang,
hal yang paling disyukuri di dunia ini adalah kesempatan berbuat baik. Karena nggak banyak orang punya kesempatan berbuat baik untuk dia menabung karma baik untuk kehidupan selanjutnya. Karena banyak banget yang dia lihat gitu, akhirnya kita berdiskusi, banyak banget teman-teman dia atau lingkungan di sekitar kita yang mungkin punya uang untuk berdana atau punya tenaga, tapi mereka nggak tahu caranya gitu. Dan ini aku alamin banget karena kalau aku cerita tentang ya aku pernah ngajar di penjara, aku pernah ini. Banyak banget anak muda yang nanya, Ci, aku mau dong kayak Cici gitu berkarya gitu. Tapi dimulai dari mana ya, Ci? Dapat koneksinya dari mana ya gitu. Jadi memang di situ aku sadar bahwa oh wow gitu, nggak semua orang sebenarnya segitu mudah mempunyai kesempatan berbuat baik dan itulah yang harus sangat-sangat disyukuri gitu. Jadi uh, ya itu salah satu hal yang mungkin aku bisa sharing juga sama para sahabat di sini. Atau kalau ada pertanyaan, mulai dari sekarang boleh sambil sambil aku melanjutkan cerita nantinya atau gimana, Randy? Baik, Ci. Sementara sebelumnya saya ucapkan dulu kami berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh Cimira ya. Satu satu. Ci, saya punya pertanyaan, Ci. Oh Sebenarnya iya, bagaimana versi seorang Mirahung dalam mempertahankan kegigihan dan usaha yang baik dalam berkarya di dalam drama di tengah-tengah ombak lautan yang begitu guncang kadang, Cimira. Silakan, Ci. oke. Ombak kencangnya tuh apa? Gangguan dari eksternal, gangguan faktor-faktor yang di luar dari yang bisa dikendalikan oleh internal. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana caranya aku berpegang teguh pada dhamma gitu ya? Iya, Oh, menurut aku salah satu hal yang harus kita kondisikan dalam hidup ini adalah pergaulan, ya. Kalau Sang Buddha kan bilang bergaullah dengan para bijaksana, gitu kan, dan tidak bergaul kepada yang bodoh, gitu kan intinya. Jadi itu aku lakukan banget gitu. Kan kalau dulu kita diajarin di SD bergaul tuh tidak boleh pilih-pilih. Tapi menurut aku tuh bergaul tuh harus milih gitu. Karena menurut penelitian saintis di beberapa negara bahwa kita itu rangkuman dari 5 orang terdekat kita gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya 5 orang terdekat kita ini penjahat, ya kita juga akan ikutan jadi penjahat karena kita akan menjadi seperti yang ada di sekitar kita gitu. Kalau misalnya di sekitar kita negatif, terus kita misalnya down, depresi, misalnya bisnis lagi nggak untung atau lagi seret gitu. Terus tiba-tiba 5 orang di sekitar kita yang kita percayain dan kita dekat bilang, udah kita mabok-mabokan aja, atau kita pakai narkoba aja gitu. Mungkin sekali nggak berasa, 2 kali nggak berasa, 3 kali. Tapi lama-lama akhirnya kepengaruh juga gitu loh. Waktu aku ke penjara, di lapas ya, lembaga pemasyarakatan, Ibu Evi itu bilang, ya aku interview dulu kan, Bu, ini yang nanti aku ajarin, uh, jadi biasa kalau aku ngajar di penjara tuh narapidananya tuh maksimal 50 orang karena ruang belajarnya itu kebanyakan maksimal hanya menampung 50 orang. Jadi Bu Evi bilang, Mir, kamu tahu nggak? 90% orang di penjara itu karena narkoba. Karena pakai narkoba, bukan bandar ya. Karena pakai narkoba. Yang kayak bandar, terus pembunuh, pencuri, itu tuh sebenarnya dikit banget. Tapi kayaknya kesannya heboh karena saking dikitnya ceritanya itu di blow up biar mendapatkan atensi dari masyarakat gitu, biar korannya laku, medianya laku gitu ya. Tapi sebenarnya 90% tuh sebenarnya narkoba dan pemakai, pengguna. Dan biasanya itu karena salah pergaulan gitu. Dan itu benar. Jadi waktu aku ngajar, aku sering nanya gitu waktu mereka ngabar.
Ibu ceritanya apa? Oh iya, saya waktu itu stres, dikasih narkoba sama teman saya, enak, jadi kecanduan gitu, kegrebek gitu. Jadi semua itu pasti tuh akhirnya mereka bilang, iya salah pergaulan sih aku dulu, iya sih. Gini. Jadi itu sebenarnya relate banget sama ajaran Sang Buddha gitu, bahwa kita harus berkumpul atau bergaul dengan para bijaksana gitu ya. Jadi aku setuju banget. Nah, sebenarnya yang membuat aku terus berpegang pada Dhamma yaitu karena aku punya lingkungan yang memegang teguh pada Dhamma juga gitu loh. Salah satu sahabat aku sebenarnya Ciwenilo, walaupun aku beda umurnya jauh banget ya. Sebenarnya dia sahabat mamaku. Akhirnya kita sama-sama di Wandani, jadi deket, seru, ngobrol bareng, punya ide dan visi misi yang sama gitu ya. Aku jadi sahabatan sama dia. Hari ini sebenarnya tadi siang aku ada meeting sama dia dan kita ngomongin beberapa ide ke depannya. Jadi salah satu sahabat aku dan mentor aku salah satunya dia. Terus aku juga punya sahabat-sahabat kayak Pak Putu Dana gitu ya, yang guru meditasi Bali Swada juga gitu ya, yang uh, deket banget sama keluarga aku dan aku juga deket banget sama keluarga dia. Dia sering berdiskusi meditasi dengan papaku ya, dengan keluarga aku. Kita sering dinner bareng dan kalau dinner tuh ngomonginnya tentang ya seputar dunia meditasi, seputar dunia kesehatan dan segala macam. Jadi ya aku punya orang-orang ini gitu yang selalu membuat aku terpancang dengan si Buddha Dhamma ini gitu ya. Entah kenapa sahabat-sahabat aku tuh umurnya jauh lebih tua dari aku karena aku seneng aja dari kecil aku tuh senang bergaul dengan orang yang lebih tua karena mereka punya cerita yang menurut aku seru ya karena mereka sudah mengalami berbagai tantangan hidup dan mereka sudah melaluinya dan mereka punya solusinya gitu. Jadi aku senang banget belajar dari kejadian hidup mereka dan belajar dari solusinya gitu. Dan itu nanti akan memperkaya hidup aku dan aku terapkan di kehidupan aku atau bisnis aku gitu. Terus aku juga bersahabat dengan Pak Slamet Rojali ya. Beliau juga guru, mentor, sahabat, sahabat keluarga aku juga, dekat dengan papaku, dengan mamaku, aku dengan istrinya yaitu Ibu Swati gitu ya. Jadi aku mengkondisikan aku punya lingkungan-lingkungan seperti ini gitu. Salah satu sahabatku sebenarnya Pak Poni Jan Liao gitu ya, bapaknya uh, Randy Liao gitu ya. Pak Po ini sebenarnya mentor komunikasi aku ya. Aku pernah sekolah atau ikutan uh, kelasnya beliau gitu ya. Dan aku belajar sekali dari Pak Po tentang bagaimana cara berkomunikasi, bergaul ya, dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Beliau sangat luar biasa banget. Jadi aku punya sahabat-sahabat ini di sekitar aku yang membuat aku tuh terus berpegang teguh pada Dhamma. Kalau misalnya aku punya masalah, terus aku stres, aku misalnya cerita nih sama Pak Slamet gitu, Pak, gimana ya, aku punya nih di bisnis, aku dikerjain sama orang gini. Ya beliau kan ahli abidama ya sebenarnya. Beliau tuh bisa eh, menceritakan gitu ya, asal muasal karma, kontak, apa segala macam, terus bisa cerita kalau secara suta Sang Buddha udah pernah bilang gini 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 gini. Jadi tuh dibahasnya pakai Buddha Dhamma gitu loh. Nah, itu sebenarnya salah satu rahasia aku kenapa aku bisa berpegang teguh pada Buddha Dhamma dan sampai hari ini ya. Jujur sebenarnya di generasi muda jarang banget anak muda yang akhirnya bertahan ya sampai hari ini menjadi Buddhis gitu. Tapi kalau aku sebenarnya salah satu visi misi aku adalah aku tuh selalu bilang ke orang-orang eh, siapapun itu agamanya apapun itu aku selalu bilang kalau di interview media di event apapun aku selalu bilang I'm proudly Buddhist gitu.
Jadi semua bisnis partner aku, semua kolaborator aku, mereka tahu I'm Buddhist. Sampai kalau lagi Waisak, mereka tuh mungkin aku satu-satunya teman Buddhis mereka gitu ya. Jadi mereka tuh bener-bener yang nyelamatin gitu-gitu ya. Jadi inget banget. Jadi aku beneran selalu bilang gitu. Kalau ada pertanyaan apa dan aku bisa menjawabnya dalam konteks Buddhis tuh aku bilang. Kalau di agama saya, Buddhis, kita tuh percaya gini 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 gitu. Jadi aku sekalian mempromosikan Buddhis sebenarnya. Kayak misalnya ini nih, Muara Jambi. Pembeli Miwa itu sebenarnya 90% Muslim. Ya karena mereka yang mayoritas ya di Indonesia. Tapi tuh aku ceritakan gitu, Muara Jambi ada di Jambi, itu dulu situs Buddhis ya, sampai hari ini juga situs Buddhis. Dulu digunakan untuk apa, sejarahnya bagaimana, ada perang dan ada apa itu semua aku ceritakan. Dan mereka ya ya mereka bisa menerima gitu karena ternyata di Indonesia itu sebenarnya toleransi agama tuh lumayan tinggi gitu sebenarnya kalau kita hidup masyarakat sehari-hari ya, bukan politik. Dan kalau kayak di Sri Lanka yang aku project dengan Duta Besar Sri Lanka itu kan konteksnya sangat Buddhis sebenarnya karena negaranya Buddhis dan cerita motifnya juga Buddhis gitu, itu aku ceritakan gitu loh. Dan mereka ya nggak apa-apa gitu, mereka beli, mereka bangga, dan mereka bahkan bisa cerita ke teman-temannya gitu loh. Banyak banget yang justru yang pembeli project aku itu kebanyakan non Buddhis gitu, dan mereka bangga-bangga aja gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kepada kitanya, cara pembawanya. Aku tuh pengen memberikan contoh kepada yang non Buddhis gitu ya, bahwa ada loh anak muda Buddhis yang berkarya gitu dengan dhamma, dan uh, ya dan proudly say I'm Buddhist gitu, supaya ada yang mempresentasikan tentang Buddhis di kehidupan ini gitu. Itu aja sih, semoga menjawab pertanyaannya. Sadu, sadu. Hmm. Terima kasih, Cimira. Ya, Ada pertanyaan, Cim. Seandainya kondisinya emang nyatanya kadang sendirian, Cim. oke. Mau ada teman buat sama-sama maju dalam dhamma. Jangankan dalam dhamma, Cim. Untuk berbuat baik aja kadang, nanti dulu deh. Itu kan Ya, kita tuh kadang ada orang-orang di luar sana yang mau berbuat baik sama teman-teman, membangun teman yang baik, itu nggak segampang orang-orang yang ada kondisi yang baik. Apa pesan Cici untuk orang-orang yang dalam bahasa yang gampangnya sendirian di dalam memperjuangkan dakwah Ci? oke. Jadi kalau sendirian, buku itu selalu menemani kalau menurut aku. Buku itu selalu menemani. Aku banyak banget uh, baca buku Buddhis. Jadi Pak Merta pernah bilang gini, kalau ikut Bali Usada, pasti ingat salah satu ceramah beliau tuh ada kata-kata yang begini. Kita makan itu bukan cuman dari mulut, tapi dari mata, dari telinga, ya. Jadi makan itu tuh dari hidung, ya, dengan kita bernafas, kita makan, menyedot energi dan segala macam. Kuping itu seperti mendengar lagu gitu ya, itu tuh kayak makan istilahnya. Dan mata itu juga seperti kita menonton TV ya, melihat kejadian-kejadian yang ada di luar sana. Jadi itu tuh juga disebut makan ya, eh, kalau dari istilah eh, meditasi. Jadi aku membatasi nonton atau dengar lagu yang negatif. Ya, karena kan banyak tuh rapper-rapper ya zaman sekarang atau lagu-lagu yang isinya tuh tentang negatif atau ngomongin orang jelek atau apapun itu sebenarnya terbawa ke alam bawah sadar. Jadi kalau menurut Bali Usada, dan ini memang aku pernah alamin juga gitu, kalian pasti pernah ngalamin deh, nonton
drakor gitu ya, drama Korea terus ke bawah sampai mimpi. Nah, karena itu sebenarnya masuk ke alam bawah sadar kita tanpa saringan gitu. Jadi makanya selalu dibilang berhati-hatilah dengan apa yang kita nonton dan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Karena itu akan masuk ke bawah alam sadar kita gitu tanpa kita bisa saring gitu. Nah, jadi aku banyak banget buku-buku Buddhis gitu yang Inggris, yang Indo ya terserah kalian mau belinya apa aja, bebas. Tapi uh, itu tuh jadi kayak 10 menit aku sebelum tidur gitu. Untuk supaya apapun yang kita alami satu hari itu kayak mencuci lah. Bukan mencuci gimana ya, tapi sebelum tidur setidaknya kita bisa membaca sesuatu yang positif gitu. Eh, aku lagi baca banget Hemin Sunim. Beliau lagi datang kemarin. Aku sebenarnya fans beliau sejak pandemi. Aku pengen banget datang ke tempat beliau kemarin, tapi nggak dapet tiketnya. Eh, aku telat lihat posternya, jadi aku nggak kesempatan ngeliat. Tapi yang paling berjasa menurut aku tuh buku dia yang judulnya Love the Imperfect Things. Jadi gimana caranya kita menerima sesuatu dalam diri kita yang tidak perfect gitu. Itu bagus banget bukunya. Dan yang aku suka, ini bukunya lagi nggak ada di sini karena ini abis aku kasih-kasih orang ya. Karena kemarin ada sahabatku main ke rumah, sedih, depresi, baru mau belajar Buddhis. Dia Buddhis tapi nggak pernah mau mendalami. Akhirnya aku kasih bukunya itu ke dia. Karena tuh bukunya gampang banget. Sebenarnya itu buku dari tweetnya dia di Twitter. Jadi pendek-pendek gitu ya, quote dalam bahasa Inggris. Aku beli yang bahasa Inggris, sekarang ada versi Indonesianya. Sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa lebih dan sudah terjual kayak 5 juta copies di seluruh dunia gitu ya. Jadi beliau sangat luar biasa. Sayangnya beliau tuh sangat minim konten video ya, ngomong dan segala macam di YouTube atau di Instagram tuh jarang banget. Padahal energi dia tuh positif banget gitu dari mukanya, dari senyumnya itu tuh positif banget. Beliau aslinya dari Korea, eh, Bante di Korea, tapi sangat-sangat berpendidikan tinggi. Dia tuh sampai jadi profesor di Harvard kalau nggak salah, atau di salah satu universitas yang sangat terkenal. Seingat aku Harvard, tapi eh, kayaknya bukan itu. Tapi ya kalian bisa baca. Tapi dia tuh selevel profesor di US, berpendidikan sangat luar biasa, pulang ke Korea menjadi Bante gitu. Dan dia bikin buku itu dan bukunya bagus banget karena aku seniman, aku suka banget. Itu bukunya ada watercolor paintingnya, ya, menerjemahkan tentang uh, isi tweet-tweetnya. Itu gampang banget, ya. Itu bukunya nggak harus dibaca langsung semuanya. Jadi setiap malam tuh kita bisa baca 3 quote dan kadang, believe it or not, selalu relate sama kejadian hari itu gitu loh. Aku sering banget buka bukunya random gitu. Quote-nya itu tentang hari ini gitu loh. Dan jujur itu yang menguatkan aku selama pandemi ketika banyak sekali perubahan ya. Eh, dia juga punya buku satu lagi yang namanya The Things That You See When You Slow Down. Ya, itu untuk kita yang hidupnya sangat hektik, sangat banyak sekali informasi yang sangat cepat, terutama di sosial media. Beliau itu bukunya tentang gimana kita slow down gitu, dan apa sih yang kita lihat ketika kita tuh memperlambat atau meringankan pikiran kita. Itu bagus banget. Yang ketiga, dia punya buku When Things Don't Go With Your Way deh, atau something like that, yang bagaimana kalau kejadian yang terjadi itu tidak seperti yang kamu harapkan. Indonya seperti itu. Nah, ya itu bukunya. Jadi ada buku ketiga baru, ini aku baru beli, baru dapat versi Inggrisnya dan ini aku lagi baca gitu. Jadi bukunya tuh tentang quote-quote kayak gitu ya. Bisa beli di Periplus atau di Gramedia ya. Pokoknya tuh gampang banget belinya.
bestseller di Periplus. Kalau yang Inggris adanya di Periplus. Dan itu amazing banget ya. Don't underestimate a book. Gitu. Kalau kalian nggak suka interaksi atau kalian introvert, sebenarnya aku punya kakak yang sangat introvert. Uh, dia suka banget baca buku, lebih dari aku. Jadi buku itu menemani ya, dan buku itu adalah sumber informasi, jendela dunia kalau orang bilang, dan itu benar banget. Ya kalau nggak bisa bergaul, ya bacalah buku. Tapi sebenarnya aku jadi teringat nih cerita dari Pak Po ya. Jadi Pak Po tuh waktu itu kita pernah pergi kemana ya, aku lupa, ini udah lama banget. Eh, Lagi acara santai. Terus kita bercerita gitu. Aku tanya, Papa tuh sebenarnya dari dulu emang ekstrovert ya atau gila? Papa tuh kalau ngomong bagus banget, tertata dan segala macam. Itu gimana? Dan akhirnya waktu itu dia cerita, sebenarnya dia orang introvert ya. Beliau tuh dites itu sebenarnya introvert dan sangat-sangat introvert. Tapi kalau kita lihat beliau kalau sedang jadi moderator, jadi MC pengisi acara ya itu orangnya banyak banget dan sangat ekstrovert ya terlihatnya. Jadi waktu itu dia bilang, semua itu bisa dipelajari, Mira, kalau kita mau gitu. Kalau kita berusaha dan kita mau berubah. Dia tetap introvert gitu. Tapi untuk pekerjaan dia bisa melakukan itu. Jadi itu juga bukan alasan ya, introvert gue nggak mau bergaul, nggak juga gitu. Karena eh, Pak Po salah satu bukti nyatanya di depan kita. Dan satu orang lagi yang seperti itu sebenarnya adalah Obama. Barack itu ya, Presiden Obama. Dia sebenarnya sangat introvert. Tapi ketika dia di panggung itu ya, dia sangat bagus banget speech-nya dan segala macam. Jadi semua itu bisa dipelajari gitu. Oke, semoga menjawab. Sadu, sadu. Terima kasih, Cimira. Ya, Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat Zoom. Gitu ya. Oke, sambil nunggu pertanyaannya masuk, ya, ada sebuah pertanyaan, Ci. ya, Mana anak muda bisa berani keluar zona nyaman? ya. Karena masalahnya kan bukan di merekanya, tapi mereka emang takut dihujat sama orang. Gimana Oh, sih? eh, ini pertanyaan selalu muncul sih di setiap aku cerita tentang perjalanan aku keluar dari Disney. Eh, Ya waktu itu bukan dibilang aku nggak takut ya, aku juga takut karena aku tuh sudah mandiri secara finance sejak aku kerja di Disney waktu itu. Berarti aku umur 22, aku udah nggak di-support lagi sama keluarga, dan aku senang gitu loh bisa financial eh, support sendiri gitu ya tanpa harus ngelibatin orang tua, itu suatu kebanggaan sendiri. Terus kan pengeluaran tuh pasti ada ya, kayak beli pulsa handphone deh gitu, itu pasti. Terus pergi sama teman-teman nonton, kayak beli baju ya kan, atau mungkin beli baju nggak usah deh ya, nggak usah belanja, cuman kan kebutuhan pribadi, pergi sama teman makan di luar tuh kan butuh uang banget ya. Jadi gimana ya gitu. Jadi tuh aku sebenarnya 2 tahun galaunya, kalau bahasa sekarang galau ya. Jadi 2 tahun galau, curhat sama sahabat-sahabat aku, salah satunya Ciweni, sampai mungkin udah pada bosen dengernya. Pengen keluar, pengen ngelakuin ini, pengen punya cita-cita ini, terus gak terjadi. Terus stres, ngomong lagi, nggak terjadi gitu ya. Sampai mereka tuh yang tadinya nanggepinnya excited, sampai akhirnya kayak, ya ya udahlah terserah gitu, sampai akhirnya capek. Tapi yang membuat aku akhirnya keluar kan karena aku stroke ya waktu itu, dan aku merasa aku diberikan kesempatan kedua untuk hidup, dan aku harus melakukan ini sebaik-baiknya. Di pengalaman itu aku jadi berpikir ya bahwa wow, kematian itu nyata dan di depan mata, dan bisa kapan aja gitu. Eh, Bulan lalu, eh, sahabat aku Teh Nia Dinata
baru kehilangan anaknya gitu ya. Ini semua orang juga udah kayak tahu. Hanya dalam hitungan detik gitu ya. Dan dia bahkan nggak tahu gitu. Jadi eh, anaknya meninggal di kamarnya, serangan jantung. Tadinya masih sehat-sehat aja, masih ketawa-tawa sama dia di ruang tamu. Anaknya naik ke kamar, digedor, dipanggil makan, ternyata sudah tidak ada. Gitu. Jadi benar-benar instan dan anaknya baru umur 28 tahun ya, masih muda banget. Dan itu nyata gitu loh, sangat-sangat nyata. Jadi pada saat itu aku berpikir, gila gue udah dikasih kesempatan hidup kedua. Gitu. Kalau aku nggak ngelakuin ini sekarang, kalau besok gue mati, waktu itu mikirnya gitu ya, kalau besok gue mati, gila gue pasti nyesel banget sih. Pasti waktu itu gue mikir, aduh kenapa waktu itu nggak gue keluar gitu kan, karena udah galaunya 2 tahun. Jadi aku tiba-tiba punya urgency gitu. Aku tidak ingin mati menyesal. Intinya gitu deh. Jadi akhirnya aku memberanikan diri. Ya udahlah, mumpung aku muda, aku coba. Waktu itu mikirnya kan ya menakar lah ya, plus minus pro kontra, terus backup plan, plan B, plan C gitu ya. Ini kalau Miwa nggak berhasil, gue ngapain ya gitu. Nah waktu itu aku mikirnya yang bikin aku tenang adalah, oke, gue masih muda. Aku belum punya tanggungan waktu itu. Keluargaku sehat-sehat aja, baik-baik aja pada saat itu. Eh, dan aku pikir aku sudah punya portfolio Disney. Jadi aku pikir kalau aku bikin sekarang, ya aku kasih waktu setahun deh gitu. Kalau nggak berhasil, aku mau kerja lagi deh sama orang, tapi kan dengan portfolio Disney aku gitu. Aku udah punya kerja di Walt Disney di CV aku gitu. Jadi udahlah gue pasti dapat kerja. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Jadi aku waktu itu memberikan waktu 1 tahun untuk diri aku. Ternyata di tahun pertama, walaupun ya Miwa nggak langsung meledak dan segala macam, aku happy banget gitu. Dan seru banget karena udah banyak yang tiba-tiba uh, ada sahabat aku waktu itu beli buat ulang tahun sahabat dia di SD gitu ya. Ternyata sahabat SD-nya ini uh, salah satu yang megang Central Department Store lagi nyari uh, apa brand Indonesia yang unik. Dia lihat aku suka, lihat Instagramnya, ngajakin ketemu, langsung nawarin retail gitu ya. Jadi setahun walaupun belum meledak tuh, tapi banyak sekali yang percaya dan ngelirik Miwa gitu dan mengapresiasi karya seninya. Dan itu ternyata balasan yang sangat luar biasa untuk seorang seniman. Ternyata bukan duitnya doang, tapi itu yang bikin seniman itu lanjut bertahan sampai hari ini gitu ya. Jadi kalau dibilang nyesel atau enggak sih, I think the best decision I ever made in my life itu adalah keluar Disney gitu ya. Dan aku juga percaya intinya sekarang apa yang kita lakukan dengan hati, kan kita ini semua mengeluarkan energi ya, seperti meditasi dibilang. Kita kan menarik energi-energi yang akan sama dengan kita gitu. Kalau kita memberikan yang positif itu akan kembali gitu ke kita. Terdengarnya naif, beneran kedengarannya naif, tapi itulah yang terjadi sama Miwa 9 tahun ini. Bertahan dari aku seorang diri sampai akhirnya aku punya tim 4 tahun yang lalu, dan bahkan sekarang aku bisa take over semua pabrik dan usaha mamaku setelah beliau meninggal 1,5 tahun yang lalu, dan memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang ini gitu. Jadi menjadi berkatnya tuh bertambah gitu ya, yang tadinya cuma sendiri dan partner bisnis aku, tapi sekarang pegawai-pegawai aku yang sudah berjuang bersama mamaku puluhan tahun gitu ya. Jadi eh, jangan takut ya. Aku waktu di Disney pernah ikut seminar leadership internal Disney. Waktu itu trainernya bilang gini, secara survei ketakutan manusia itu hanya terjadi 8%. Jadi semua ketakutan yang ada di pikiran manusia itu hanya terjadi 8%. Aku begitu ngelihat survei itu kaget, kayak, hah?
Gondok banget ya, selama ini gue deg-degan, worried, anxiety, galau. Ternyata cuma 0,08 chance-nya gitu ya dari 100% gitu. Kayak, hah, ngapain ya gue buang-buang waktu gitu. Nah, di situ tuh jadi pegangan aku sampai hari ini, bahwa dia bilang juga tidak semua ketakutan kita itu akan terjadi gitu. Jadi itu yang menguatkan aku sampai hari ini. Jadi jangan takut selama kita berpegang pada kebaikan, kebaikan yang akan terjadi pada kita. Toh kalau aku bisa punya Miwa yang benar-benar dari nol sendiri sampai akhirnya berlanjut sampai 9 tahun sampai hari ini, pastinya semua orang juga pasti bisa gitu. Jadi ya begitulah cerita, sedikit cerita dari perjalanan aku gitu. Oke, Cimira, satu, satu. Ya, Ci, sekarang kalau misalnya Cimira ada sebuah kesempatan untuk menyampaikan closing statement sekaligus pesan penting kepada mau anak muda yang generasi Z, X, Y, dan lain-lain, what should all of us do buat dua tujuan for themselves and for them. Silakan Ci. sorry tadi agak putus. For themselves and Apa for Dharma? dan sorry. Dharma, Dharma, Dharma. Oh, oke. Untuk dia dan Dharma gitu ya. Oke, kalau boleh punya pesan, mungkin ini nggak pesan nih, sharing aja. Mungkin kalau ada yang lagi galau di luar sana, berapapun umurnya, menurut aku semua itu tidak ada kata terlambat ya. Dan semua hidup orang tuh punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Ini yang kadang kita lupa karena kita keseringan lihat Instagram atau TikTok. Wah, dia udah married. Wah, dia udah punya anak. Wah, dia udah sukses. Wah, dia udah punya mobil. Wah, dia udah punya rumah. And so on ya, endless. Jadi itu yang bikin kita sekarang ingin cepet kaya, ingin uh, jalan pintas gitu ya. Makanya banyak yang korupsi, main belakang, main kotor dan segala macam. Jadi menurut aku semua hidup itu ada pace-nya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Jadi jangan compare diri kita dengan diri orang lain. Jangan membandingkan waktu kita dengan waktu orang lain. Yang harus kita bandingkan adalah diri kita sekarang sama diri kita sebelumnya. Jadi kalau di Inggris ada yang bilang you against yourself ya. Jadi semua itu balik lagi ke dalam. Dan punya brand atau usaha itu tidak harus besar. Loh, kok kesannya kayak nggak mau sukses? Bukan. Artinya gini, banyak banget anak muda, bahkan ini juga terjadi sama aku, ketika kita memulai usaha, kita pengen, oke, ambisius. Pengen seperti ini, pengen ekspor, pengen punya toko berapa, dan segala macam. Balik lagi ke diri kita. Kita mampu nggak jalaninnya? Kita cuma punya 24 jam. Dan kita juga harus tidur, kita harus punya waktu untuk keluarga. Kalau ada yang punya anak juga harus punya waktu untuk anak, punya waktu untuk uh, keluarga yang lain dan segala macam. Banyak sekali anak muda tidak punya cita-cita yang realistis gitu. Tadi FOMO ya, fear of missing out. Jadi ketika pandemi, aku merasakan it's okay to be small. Karena pada saat pandemi yang benar-benar kolaps itu adalah perusahaan besar. Karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Malah perusahaan seperti aku yang waktu itu masih kecil, itu sangat cepat beradaptasi dan malah mendapatkan kesuksesan yang lebih banyak di saat pandemi gitu. Jadi
Jadi intinya itu, eh, jadi selalu ke diri sendiri aja, eh, jangan compare ke orang lain, selalu eh, mempunyai waktu untuk spiritualitas juga gitu. Karena hidup ini nggak cuman makan, tidur, cari uang gitu, tapi juga harus punya eh, jalan spiritual ya. Maksudnya aku tuh baru sadar setelah keluar Disney bahwa manusia itu bukan hanya makhluk sosial, tapi kita juga makhluk spiritual. Makanya kalau kita tidak mempunyai spiritualitas, hidup kita akan sangat kosong. Inilah yang sekarang banyak kenapa artis-artis drakor cantik, muda, sukses, punya duit, bunuh diri, ya kan? Banyak juga artis-artis lainnya. Jadi ini yang membedakan orang yang punya spiritualitas atau enggak gitu. Dan kepuasan batin itu bisa didapatkan dari manapun ya, dan tidak semua kepuasan batin itu harus berujungnya uang gitu. Jadi semua itu balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Semoga sharing tadi bermanfaat untuk semua yang dengar. Dan mohon maaf juga bila ada salah kata dan kalau ada yang ingin kontak sama aku bisa di Instagram karena Instagramnya masih aku yang pegang @mirahoeng ya. Jadi nama aku digabung jadi satu. Thank you, Anu Modana. Sadu, sadu. Anumodana, Cimira. Tadi barusan, tadi barusan ada pesan, Ci. Salam balik dari Papa. Ya, Apa? salam balik dari Papa. Oh iya, ya salam-salam ke Pak. Oh ya, oke. Oke, Cimira, sekarang Cimira kami mohon untuk membacakan pelimpahan jasa atas berkat kebajikan yang telah dilakukan pada hari ini. Silahkan, Ci. Jadi marilah para sahabat semuanya di sini, kalau ada yang bisa, yuk mengikuti bersama-sama. Punasidani katasa yanamani katanime tesanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maiham mata pita dayo ditame capya ditawa ane maja tawerino sata titanti lokasmi tebung macatuyonika pancekacatuwokara samsaranta bawa bawe. Halo? Nyatang ye pati daname anu dan Tuh tute ya sai yang ye cima Cimang Napa Jaya nanti de Dewa Tesang Niwedayung Maya Dinana Punanang Anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padanca papunto tesasa si jantang suba. sadu sadu sadu
Mari kita sama-sama tutup dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga sharing Dhamma pada hari ini oleh Cimira dapat menjadi berkah dan kondisi bagi kita semua untuk senantiasa merealisasi nibbana tanpa sisa. Sadu, sadu, sadu. Baik, sekarang akan ada sesi pengumuman oleh tim Dhamma Metta Jember. Sesuai dengan pesan Cimira tadi bahwa everyone has their own path. Maka demikian juga sesi di akhir pada sesi malam hari ini. Kami dari tim Dhamma Metta Jember ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para sahabat Dhamma yang telah senantiasa membangun dan mengembangkan kusala cita dalam masa ini selama sejam lebih guna menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Buddha Nubawena Soti Hoti.